Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Pramono dari kelas A, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen yang telah saya buat. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi, leadership, dan planning. Organisasi. Apa itu organisasi? Secara teori, tiga bentuk organisasi mendasar dapat dibedakan: hierarkis, jaringan, dan pasar. Dalam hierarki, koordinasi terjadi secara horizontal antara tugas-tugas fungsional dan vertikal melalui kerangka kerja komando dan kontrol. Lalu, jaringan di sisi lain terdiri dari beberapa organisasi yang terikat secara longgar bersama-sama, dengan koordinasi yang dihasilkan dari interaksi berulang daripada peraturan formal. Dan terakhir, di pasar, mekanisme koordinasi utama adalah penawaran dan permintaan. Lalu spesialisasinya. Spesialisasinya mengacu pada pemecahan proses menjadi sub-proses dan penugasan staf dan sumber daya yang sesuai. Kebutuhan akan spesialisasi di dalam PBB telah menyebabkan pembentukan banyak badan khusus PBB, seperti dana dan program seperti UNDP, UNVPA, UNHCR, dan WVP, dan lain-lain yang berbasis bersama misi PBB. Koordinasinya. Koordinasi dipahami sebagai koneksi ulang dari berbagai hasil subproses. Sementara badan-badan dan departemen PBB yang disebutkan di atas adalah khusus. Mereka juga dihubungkan bersama oleh Ikatan Piagam PBB dan semakin oleh jaringan hubungan internasional integratif, badan antar lembaga, kelompok kerja, dan struktur organisasi longgar lainnya. Lalu pengembangan organisasi. Pengelolaan perubahan organizer untuk membuat transformasi proses yang lebih disengaja dengan tujuan meningkatkan kelangsungan hidup dan efektivitas organisasi. Leadership. Tentara masa damai hidup dapat bertahan Tentara masa damai biasanya dapat bertahan hidup dengan administrasi yang baik. Dia tambah dengan kepemimpinan yang baik, terkonsentrasi di bagian paling atas. Tentara masa perang bagaimanapun membutuhkan pemimpin yang kompeten di semua tingkatan. Belum ada yang tahu bagaimana mengelola orang secara efektif ke dalam pertempuran. Mereka harus dipimpin. Maka dari itu, leadership yang berarti kepemimpinan. Cara dan etika menjadi pemimpin akan dibahas di sini. Sini macam-macam kepemimpinan. Bisa kita lihat ada beberapa macam-macam kepemimpinan. Seperti koersif atau direktif, yang memiliki karakteristik pemimpin memberi perintah dan mengharapkan untuk dipatuhi. Lalu ada demokratis atau partisipatif, yang memiliki karakteristik pemimpin memberi karyawan peran dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Lalu ada otoritatif, yang memiliki karakteristik pemimpin menetapkan tujuan atau strategi secara keseluruhan dan mendorong orang untuk mengikuti. Lalu ada pace-setting atau berorientasi prestasi, yang memiliki karakteristik pemimpin menetapkan tujuan ambisius dan standar kinerja tinggi. Lalu ada afiliatif atau suportif, yang memiliki karakteristik pemimpin mendengarkan, menegaskan, dan memfasilitasi sikap orang-orang yang datang lebih dulu. Lalu yang terakhir, pembinaan, yang memiliki karakteristik pemimpin mengarahkan dan mendukung, berfokus pada pengembangan pribadi. Lalu di sini ada elemen-elemen yang membentuk profil seorang pemimpin. Yang pertama adalah visioner. Pemimpin yang efektif mampu menyusun visi untuk bergerak melampaui status quo.
visi yang jelas, terfokus, dan mudah dipahami. Bahkan jika proses yang diperlukan untuk implementasinya panjang dan rumit. Lalu yang kedua, ada komunikasi dan pendengar. Sama pentingnya dengan kemampuan untuk membuat visi adalah kemampuan untuk mengkomunikasikannya dengan jelas dan ringkas. Bahkan jika menerapkan visi adalah proses yang rumit, menjelaskannya seharusnya tidak. Pupil tidak akan mendukung apa yang tidak dapat mereka pahami sepenuhnya. Dan mendengarkan adalah landasan komunikasi. Ini memungkinkan Anda untuk memperoleh pengetahuan, memahami tantangan, dan membaca niat orang. Lalu ada motivator. Staf yang memotivasi dan menginspirasi adalah bagian dari apa yang membedakan seorang pemimpin dan seorang manajer. Jika seorang pemimpin adalah enabler kinerja staf, birokrasi besar yang harus datang dengan seperangkat aturan, kebijakan, prosedur, dan struktur yang kaku dapat cenderung menghambat kreativitas, fleksibilitas, dan inisiatif individual. Lalu ada mediator. Memahami sifat konflik dan mempelajari keterampilan resolusi konflik sederhana membantu Anda berkontribusi pada lingkungan kerja yang ranah dan adil. Sementara pemicu konflik mungkin sepele alasannya yang mendasari permusuhan di tempat kerja umumnya luas, dan komunikasi yang buruk hingga bentrokan kepribadian atau gaya kerja yang berbeda. Apapun alasannya, intervensi dini adalah kunci untuk mengelola konflik sebelum menjadi krisis. Pembangunan koalisi. Operasi besar yang mengambil beragam tugas seperti misi lapangan PBB tidak dapat bergantung pada pemimpinan satu per anak, tapi lebih membutuhkan tim pemimpin. Oleh karena itu, manajer benar mendedikasikan banyak usaha untuk merakit dan memelihara tim kepemimpinan yang berfungsi untuk menyatukan keterampilan, komplementer, dan atribut. Bertanggung jawab. Pemimpin yang baik membuat keputusan yang baik. Mereka melakukan ini dengan mengidentifikasi dan menilai biaya relatif, manfaat, dan risiko yang melekat dalam setiap keputusan. Mereka juga memiliki keterampilan untuk mengkomunikasikan keputusan mereka dengan baik. Berkepala dingin. Memimpin organisasi atau tim melalui krisis menghadirkan tantangan tersendiri. Bencana nasional atau konflik kekerasan membawa tingkat ketidakpastian, urgensi, dan kompleksitas yang tinggi. Pupil akan beralih ke seorang pemimpin untuk memberi mereka rasa arah, ketenangan, dan kepastian bahwa segala sesuatu akan berubah menjadi yang terbaik. Dalam krisis, para pemimpin harus terus-menerus terlibat untuk memberikan jaminan dan menunjukkan bahwa mereka memiliki situasi di bawah kendali. Lalu ada planning. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat konsekuensi jangka panjang dan dari akan saat ini. Kesediaan untuk mengorbankan keuntungan jangka pendek untuk manfaat jangka panjang yang lebih besar, dan kemampuan untuk mengendalikan apa yang controllable dan tidak resah atas apa yang tidak. Oleh karena itu, kebijaksanaan adalah concurs dengan future. Perencanaan adalah proses mengidentifikasi melalui pengembangan strategi, kombinasi yang tepat dari sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa fase-fase yang ada di planning. Yang pertama adalah proses perencanaan model.
Berbagai pendekatan untuk manajemen strategis dan perencanaan digunakan oleh organisasi yang berbeda tergantung pada kebutuhan, kapasitas, dan sumber daya mereka. Tujuan di sini adalah untuk memperkenalkan proses perencanaan model dan untuk kemudian menawarkan beberapa perspektif pada keterbatasan dan manfaat dan pendekatan tersebut. Juga dengan mempertimbangkan tantangan spesifik yang dihadapi manajer, kita merencanakan misi lapangan. Lalu ada rencana perencanaan. Sebelum terlibat dalam pengembangan strategi dan perencanaan, beberapa dasar yaitu rencana untuk perencanaan diperlukan. Hal itu membutuhkan alokasi staf, tanggung jawab mereka, dan sumber daya yang sesuai, serta komitmen organisasi secara keseluruhan untuk engage dalam proses berpikir tentang arah keorganisasian. Lalu ada fase penetapan tujuan. Setelah menyelesaikan tahap persiapan, tujuan keseluruhan untuk organisasi harus ditentukan. Ada 4 komponen kunci dari fase penetapan tujuan, yaitu misi, visi, tujuan, dan tujuan suatu organisasi. Bersama-sama, ini meresepkan banyak aspek masa depan organisasi. Akibatnya, harus ditetapkan dengan jelas apa yang ingin dicapai organisasi. Lalu ada fase diagnostik. Setelah menentukan tujuan keseluruhan organisasi, selama fase diagnostik, langkah pertama menuju sintesis strategis kurang diambil. Tujuan utama dari fase ini adalah untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang organisasi dan lingkungannya. Pengetahuan ini dapat digunakan dalam fase desain untuk mengembangkan strategi dan rencana yang membuka jalan bagi organisasi untuk mencapai tujuannya dan memastikan paling sesuai dengan lingkungan. Fase desain. Dalam fase desain, tujuan dan analisis perlu dimasukkan ke dalam strategi dan rencana. Strategi yang muncul dapat dengan pembangkangan bukan bagian dari ini karena mereka berevolusi dengan cara yang tidak terduga, tetapi akan dibahas lagi di bawah ini. Perumusan strategi harus mempertimbangkan perubahan strategi yang berasal dari fase analisis. Tidak semua masalah yang dapat diselesaikan dengan satu strategi. Sebaliknya, strategi harus fokus pada masalah tertentu dan memprioritaskan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi. Strategi alternatif dapat untuk memulai yang mencerminkan trade-off ini, mencoba untuk mencocokkan misi, visi, dan tujuan organisasi sedekat mungkin. Idealnya, strategi yang dihasilkan akan mensintesis peluang dan kekuatan. Lalu ada fase implementasi. Tentu saja rencana hanya berguna jika digunakan dan diimplementasikan. Rencana yang sesuai dengan baik sering dibuat tidak relevan karena eksekusi yang buruk dan tidak lengkap. Lihat bab-bab tentang manajemen proyek, manajemen keuangan, dan evaluasi untuk pedoman dan alat untuk implementasi yang efektif. Secara umum, sangat penting bahwa tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan rencana ditugaskan dengan jelas. Selain memperjelas tanggung jawab pengawasan, tugas pelaporan reguler juga harus ditetapkan. Laporan tentang kemajuan implementasi rencana atau kekurangannya adalah indikator awal yang paling penting untuk mengevaluasi keterbatasan misi, untuk mengevaluasi keberhasilan misi. Lalu yang terakhir adalah tahap evaluasi. Evaluasi adalah elemen yang mengubah proses perencanaan linear menjadi siklus perencanaan. Pelaporan rutin dan evaluasi strategis yang sedang berlangsung oleh staf di semua tingkat organisasi diperlukan agar dapat beradaptasi dan memperbarui rencana. Memang, pengembangan strategi seharusnya tidak hanya didorong dari atas ke bawah, tetapi juga melakukan perjalanan dari bawah ke atas. Disinilah manajer tingkat lapangan dapat membuat kontribusi penting. Evaluasi yang sedang berlangsung membutuhkan bertanya secara teratur pada diri sendiri. Apakah kita mencapai tujuan ditetapkan dalam mandat kita? Apakah ada perbedaan antara pekerjaan kita dan strategi dalam perencanaan misi? Jika iya, mengapa?
maka kita harus memperbarui atau meningkatkan strategi yang ada. Apakah ada strategi yang muncul atau cara untuk mencapai tujuan yang belum ditangkap dalam rencana misi. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.